Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Teman-teman sekalian, bagaimana manusia dapat memahami dirinya sendiri? Dalam buku Institute of the Christian Religions, karya John Calvin, dibuka dengan kalimat yang berbunyi, hampir semua pengetahuan yang kita miliki, maksudnya pengetahuan yang baik dan yang benar, melibatkan dua unsur. Pertama, pengetahuan tentang Allah, dan yang kedua, pengetahuan tentang diri kita sendiri. Ini tidak gampang karena mungkin perlu kita ingat sekarang ini bukankah pengetahuan tentang Allah itu sulit untuk dicerna dan diaplikasikan. Ya ke gereja aja masih bolong-bolong. Tunggu di chat sama lausenya baru datang. Itu pun belum tentu dibaca. Belum lagi kalau udah datang waktu ibadah dengerin khotbah, ada aja yang kadang masih suka main HP atau yang masih ngantuk bukan? Curhat nih. Tapi sebetulnya realitas dan pengetahuan tentang diri kita sendiri itu pun tidak kalah sulit untuk dicerna dan diaplikasikan. Kadang kita sering bilang, gue gak paham sama hidup gue sendiri. Atau bisa jadi malah lebih sulit. Karena yang pertama, orang yang memiliki pengetahuan yang benar tentang diri sendiri itu mengindikasikan adanya pengetahuan yang benar juga tentang Allah. Tapi yang kedua, karena kita memiliki kecenderungan nih, berpikir bahwa kita telah memahami diri sendiri, padahal belum tentu benar juga bukan? Padahal faktanya tanpa pertolongan Allah sebetulnya kompleksitas keberadaan kita akan jauh melampaui kapasitas akal budi kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian, cara kita memahami Allah dan memahami diri kita sendiri sebagai ciptaannya seringkali membuat manusia menjadi tidak sinkron. Apa yang ia tahu tidak berarti ia lakukan, padahal itu kebenaran. Sehingga kita lakukan yang kita suka saja, termasuk dosa. Lantas, apa yang dapat menolong kita untuk memahami cara hidup yang senada dengan yang Tuhan rindukan? Oke, ini teguran buat kita hari ini. Dari kitab Amsal 21 ayat kedua. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati kita. Ketika kita memulai kehidupan berjalan lurus dengan pandangan kita sendiri, apakah itu berasal dari hikmatnya Tuhan? Tentu saja tidak. Jelas banget. Tuhan lanjutin, hati kita sedang diuji. Jadi kita nggak perlu mempersiapkan apa-apa dong untuk kehidupan kita. Bukan begitu juga kawan. Manusia diciptakan memang memiliki kehendak bebas. Tapi pemikiran ini yang sering membuat kita sedikit sulit menerima pemikiran bahwa Tuhan memiliki kedaulatan atas kehidupan manusia. Hal ini juga senada dengan surat Rasul Paulus di kota Efesus yang pasal kelima ayat ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita seringkali mengupayakan kehendak yang kita inginkan. Aku ingin punya uang banyak, aku ingin sukses, aku ingin punya mobil mewah. Aku ingin setiap tahun liburan ke luar negeri. Aku ingin menghabiskan waktuku untuk bermain dan berfoya-foya. Keinginan kita seringkali tidak ada hubungannya dengan kehendak Tuhan. Mari koreksi hati kita saat ini. Sudahkah jalan hidup yang kita tempuh adalah jalan Tuhan bagi setiap kita? Kedua, mari kita lompat pada ayat ke-21. Siapa mengejar kebenaran, yaitu firman Tuhan, dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Ayat ini sebagai kalimat penutup Raja Salomo ketika memandang kehidupannya di kursi kepemerintahannya. Mungkin sedikit sulit bagi setiap kita mengerti tentang raja, karena kita hidup di zaman yang demokrasi. Dan sekalipun ada pemerintahan oleh raja, hal itu hanya sebatas simbol buat kita. Namun, pada zaman Salomo, seorang raja memiliki kekuasaan yang mutlak dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Namun sekalipun demikian, Salomo tidak menyalahgunakan kewenangannya.
tidak menggunakan kursi kepemimpinannya untuk memenuhi agenda hidup pribadi, tidak menggunakan haknya demi kepentingan pribadi. Raja Salomo mengajarkan kepada kita yang kita kejar bukan jalan mencapai kehormatan, bukan hidup enak, hidup yang nyaman, bukan juga untuk mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Ia mengajarkan kita untuk berjalan mengejar kebenaran dan kasih, percaya dan taat dengan perkataan firman Tuhan, dan mewujudkan kasih yang nyata lewat kehidupan agar orang-orang mengenal siapa Tuhan yang kita percaya. Itu kedudukan, kekayaan, kehidupan yang melimpah sekalipun itu hanya bonus. Teman-teman sekalian, mari memandang kehidupan kita dengan cara yang Raja Salomo ajarkan kepada setiap kita untuk kembali pada firman Tuhan, yaitu hidup dalam kebenaran dan dalam kasih. Kasih tidak dapat kita lakukan dengan tulus dan benar tanpa mengenal sang sumber kebenaran itu sendiri. Sebaliknya, kebenaran tentang Allah juga akan terwujud nyatakan lewat kehidupan yang menyatakan kasih. Tepat seperti kitab Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kata arif dalam bahasa asli yaitu sophos. Artinya, paham, terlatih, dan bijaksana. Seseorang yang arif adalah orang yang belajar untuk bijaksana dalam menjalani hidupnya. Dia hanya akan mempergunakan hidupnya untuk memenuhi tujuan Allah atas hidupnya, yaitu untuk mempermuliakan Allah. Dia tidak akan menghabiskan waktu hidupnya kepada hal-hal yang mengarah pada tujuan yang tidak jelas, teman-teman. Orang arif juga adalah orang yang berusaha paham bagaimana ia menyikapi hidupnya. Dia paham betul untuk apa dia hidup. Dia hidup bukan asal hidup, tapi dia hidup untuk mempermuliakan Allah. Mungkin dia tidak tahu semua hal yang ada dalam hidup ini, tapi dia tahu betul kemana hidup itu diarahkan, yaitu mempermuliakan Tuhan. Teman-teman sekalian, sadarilah bahwa tujuan hidup kita dengan segala pencapaian dan jalan hidup yang sudah kita tata selama ini hanya untuk mempermuliakan Allah. Mungkin kita sedang mengalami pergumulan atau kegagalan. Kalau hidup kita sudah terlatih menyikapi hidup ini, maka kita akan melihat bahwa di sana juga ada kesempatan juga kok di tengah kegagalan dan kesulitan kita untuk tetap mempermuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.